Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, dengan tema manusia bukan untuk dijual. Namun sebaiknya kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu saat begitu indah yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, begini firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kemudian Judas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membunuh dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita seperti yang saya sebutkan tadi, dengan tema bahwa manusia bukan untuk dijual. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agak menghilang tadi sebentar. Ada yang mau diletakkan. Firman Tuhan ini menyapa kita bukan hanya berbicara tentang human trafficking yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tapi ini juga bicara tentang bagaimana menghargai orang lain. Tapi ini bicara tentang bagaimana menghargai keberadaan orang lain di luar diri kita sendiri. Ya, sebab ketika orang mau menghargai orang lain, dia tidak akan pernah berpikir menjual orang tersebut. Menjual bisa tanda petik. Menjual bisa menjadi sesuatu yang memperalat. Menjual bisa menjadi sesuatu yang mengatasnamakan nama orang lain untuk memperoleh keuntungan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ketika kita memahami bahwa setiap hadirnya pribadi di muka bumi ini adalah bagian karya terindah Tuhan, dan Tuhan punya maksud untuk dirinya ketika dia hadir di muka bumi ini, maka hargailah dia sebagaimana Tuhan menghargai dirinya sendiri. Itu hal yang pertama yang boleh dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa? Sebab lihatlah apa yang terjadi. Judas menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, hal ini begitu menggetirkan sekali. Hal ini begitu membuat kita semakin
tidak nyaman karena mari melihat situasi itu. Lebih kurang 3 tahun mereka bersama, lebih kurang mereka menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Judas mampu untuk menjual Tuhan Yesus, mampu untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Pernah dikhianati? Ya, mungkin kita pernah mengalami situasi ini. Sakit sekali. Tapi itu akan jauh lebih sakit. Sekali lagi, tapi itu akan jauh lebih sakit ketika temanmu sendiri mengkhianatimu. Itu pasti menyakitkan sekali. Di dunia anak muda juga itu sangat menyakitkan sekali kalau teman sendiri mengkhianati diri kita. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya pernah. Teman yang selama ini kita anggap teman yang selama ini kita pikir baik, kita pikir sama seperti apa yang kita pikirkan, tapi ternyata mau mengkhianati kita, tapi ternyata mau menjual kita. Itu sakit sekali. Saya mengalaminya, dan itu membebani sekali. Sampai kita tidak habis pikir, ada apa dengannya? Kenapa dia mampu untuk melakukan hal itu? Apa yang dia cari? Apa yang mau dia raih? Ketika dia mengkhianati sebuah persahabatan, ketika dia mengkhianati sebuah pertemanan. Kalau Judas bilang karena uang, dia jual Tuhan Yesus dengan 30 shikal perak. Tapi yang menjadi penekanan adalah benar, sakit sekali dikhianati, apalagi dikhianati teman dekat kita sendiri. Sebab kita tahu bahwa ketika kita berteman, maka segala sesuatunya akan kita curahkan. Berbagi pun kita akan kepadanya. Tapi ternyata firman Tuhan mengajar kita bahwa teman terbaik di dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Teman dekatmu di tengah-tengah kehidupanmu itu bisa mengkhianatimu. Teman dekatmu itu bisa menjualmu. Tapi Yesusmu tidak akan pernah menjualmu. Tidak akan pernah mengkhianatimu. Dia akan membela kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menempatkan kita sebagaimana adanya kehidupan kita yang diberkati olehnya hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Maka ketika cari teman, carilah Yesus. Nyatakanlah semuanya. Ungkapkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Dirimu tidak akan dikhianati. Siapapun tidak akan dikhianati oleh Tuhan Yesus. Sebab dia begitu menghargai kehidupan kita. Sebab kita adalah makhluk tertinggi, bagian dari ciptaannya yang teragung dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, kalau kita tahu dikhianati itu begitu menyakitkan, maka jangan pernah mengkhianati teman. Jangan pernah bahkan menjual untuk alasan apapun. Sebab setiap pribadi hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan punya makna, punya rencana di dalam kehidupannya. Maka jangan jual dia, maka jangan khianati dia. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menuliskan bahwa menyesallah Yudas. Baikkah menyesal itu? Baik sekali. Kalau pernah mengkhianati temanmu, mengkhianati saudaramu, menjual orang lain, menjual namanya atau menjual keberadaannya, dan itu menyakitkan sekali, menyesallah. Tapi memang ya begitulah, penyesalan itu selalu datang terlambat. Karena kalau tidak terlambat itu pendaftaran katanya ya. Tapi apa yang menarik dalam situasi itu? Judas memang menyesal. Tapi hal yang luar biasa yang dipertontonkannya, yang ditunjukkannya bukan menyesal lalu bertobat. Tapi dia justru menambahi beban itu. Tapi Yudas justru menambahi persoalan di dalam hidupnya. Dengan apa? Dia membunuh diri. Menyesal lalu membunuh diri. Itu hanya menambahi beban. Itu hanya menambahi dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Sebab tidak dibenarkan kita membunuh diri sebagai pribadi diciptakan Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita.
Jangan sampai membunuh diri menjadi bagian dari sebuah penyesalan ini. Tapi ketika kita menyesal, bertobatlah, tinggalkanlah pribadi yang mau mengkhianati, yang mau menjual keberadaan orang lain dalam kehidupan kita. Menyesal lalu bertobat. Makanya ini menjadi persoalan bagi kita saat ini. Mungkin banyak bentuk keberadaan kita berteman, bersahabat dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampai kita mengkhianati untuk sesuatu materi, dan itu menjadi persoalan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau karena uang kita mengkhianati orang lain, kalau karena uang utang piutang, bahkan yang tidak menjadi bagian dari sasaran utang piutang itu harus kena korban dari utang piutangmu, itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin kita punya persoalan dengan orang lain, tapi jangan korbankan temanmu, tapi jangan korbankan saudaramu, tapi jangan korbankan hubungan pertemanan yang selama ini begitu indah Tuhan jalin dalam kehidupanmu. Menyesallah dan bertobatlah. Lalu apa yang terakhir yang menyatakan kebenaran firman Tuhan ini? Bapak, Inang, pemuda, jangan sampai berpikir untunglah ada si Judas. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Untunglah Judas menjual Tuhan Yesus, untunglah Judas mengkhianati Tuhan Yesus. Enggak. Sebab apa? Firman Tuhan berkata di Matius 26 ayat 24, Matius 26 ayat 24 mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bahkan Markus 14 ayat 21, juga Lukas 22 ayat 22. Lukas 22 lebih tegas lagi mengatakan, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi jangan sampai memutuskan Judas. Sebab apa? Kalau Yudas pun tidak hadir, kalaupun Yudas tidak melakukan itu, karya Tuhan untuk keselamatan kita akan terjadi, bahkan melampaui akal pikiran. Jadi jangan pernah memutuskan Judas atau bahkan mengagungkan dia. Seakan-akan kalau tidak ada Judas maka rencana Tuhan tidak terjadi. Itu salah, itu dogma yang salah, itu pemahaman yang salah, itu iman yang salah. Kalau Judas tidak hadir, kalau situasi itu tidak seperti kita bayangkan, Tuhanmu selalu punya cara memberikan keselamatan itu hadir di dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup menghargai orang lain, tidak menjual bahkan mengkhianati. Sebab Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami, mengajarkan bagaimana kami mengasihi orang lain di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik hadir di dalam hari-hari hidup kami, mengajar setiap kali. Bapa dalam surga, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.